Oke, sekarang tradingnya apa? Kan gitu pertanyaannya. Ada yang disebut cryptocurrency, ada yang disebut dengan forex, ada emas, ada saham. Kita mau trading apa nih ceritanya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk dulu ke cryptocurrency ya. Kenapa? Rasanya kalau saham, forex, gold, Anda sudah paham dong secara prinsip. Nah, cryptocurrency mungkin ini barang yang baru. Nah, ini pengertiannya, saya tidak bacakan. Saya simpelnya begini aja. Cryptocurrency itu uang yang tidak berbentuk fisik tapi ada nilainya, yang tidak ada hubungannya dengan bank sentral. Nah, itu cryptocurrency. Sekali lagi saya ulang, bahwa cryptocurrency itu karena currency dia uang. Tidak ada bentuk fisiknya. Karena kalau ada bentuk fisiknya, berarti dia dicetak, itu namanya fiat. Anda bisa Google istilah fiat. Dan yang mengeluarkan itu bank sentral. Dan jumlahnya bisa bertambah besar, apalagi misalkan terjadi krisis, akhirnya dilakukanlah stimulus, karena krisis uangnya dari mana? Dicetak. Makanya pada saat terjadi krisis, stimulus keluar, misalkan salah satu kebijakannya dolar dicetak, maka nilai dolar akan melemah, apalagi ditambah inflasi. Nah, jadi saya ulang, jadi ini uang, tapi tidak berbentuk fisik. Tapi jangan bilang nggak ada nilainya, karena saham pun nggak ada fisiknya. Bisa nggak saham dibilang tidak ada nilainya? Nggak bisa kan? Ada nilainya. Nah, sekarang tantangannya lagi begini, bahwa ini uang, tetapi belum semua negara menggunakannya sebagai alat pembayaran. Kalau uang fiat yang dikontrol oleh bank sentral, maka dia bisa digunakan sebagai alat pembayaran di negara manapun. Jadi kalau kita punya rupiah, rupiah itu tetap bernilai kalau Anda ke Inggris, tinggal tukar saja ke pound sterling. Itu yang disebut dengan foreign exchange. Wah, sudah 207 ya partisipannya. Wah, mantap. Semoga bertambah terus nih. Jadi dia uang, tapi saat ini terbatas belum sebagai alat pembayaran, paling baru El Salvador, kemudian negara-negara lain juga sudah menerimanya. Nah, kemudian juga dia akhirnya lebih banyak ke arah investasi. Kira-kira seperti itu. Simpelnya ya. Nah, kalau Anda mau tahu lebih jelas, Anda bisa menonton video ini nih. Playlist Cryptopreneur nih. Di sini ada nih. Cryptocurrency dasarnya. Ini ada 6 video, masing-masing sekitar 15 menit lah. Di situ saya terangkan lengkap. Silakan tonton. Nggak mungkin saya terangkan semuanya lagi nih, karena arahnya kita bukan ke situ. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karakteristiknya, singkat saja, dapat terhubung langsung dengan bursa kelas dunia walau dengan dana relatif kecil. Leverage 1:1, ini yang direkomendasikan, walaupun ada juga yang ada leverage ya. Kemudian satu arah, ini yang saya rekomendasikan, walaupun tetap ada yang bisa sell juga, transaksi 24 jam non-stop tanpa ada libur, aset tidak berbentuk fisik, tapi bisa berfungsi sebagai alat pembayaran, tapi ingat ya, ini belum di semua loh. Cuma, yang namanya perkembangan apapun kan butuh waktu. Tetapi, sekarang sudah ada ke arah situ. Oke, kemudian jumlah koin terbatas. Kenapa terbatas? Karena tidak dicetak. Nah, kemudian saya bicara mengenai risk dulu nih. Ingat ya, yang namanya risiko itu nanti ada yang pencegahan, ada yang penekanan. Kemudian jangan lupa juga, yang namanya risiko ada risiko kejahatan, artinya uang kita dibawa kabur dan lain sebagainya dengan beberapa variannya. Ada juga risiko karena salah kita sendiri, kesalahan mengelola investasi. Kemudian juga ada lagi resiko sebagai investor, ada resiko sebagai trader. Masing-masing ada resikonya nih.
Yang penting kita harus tahu sejak awal resikonya. Resikonya sih tidak menjadi kecil atau besar pada saat kita tahu, tapi paling tidak karena kita tahu, kita akan berusaha meredamnya dalam tanda kutip. Nah, resikonya karena harus kita ketahui berarti simple. Dalam kita berinvestasi, dalam kita trading, ya kita harus paham dulu. Dan pemahaman antara trader dengan investor itu beda. Tetapi paling tidak ada minimal standar yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita nol, langsung saja kita berinvestasi atau kita trading. Sebab ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Makanya ketahui dulu. Jangan sampai Anda misalkan melihat orang jalan di atas tali di antara jurang. Anda langsung aja nggak pernah latihan, nggak pernah tahu, coba, maka Anda masuk jurang. Sama aja dalam berinvestasi juga seperti itu. Sehingga penawaran apapun harus kita terima secara smart. Dengan itu, kita harus meningkatkan kecerdasan finansial kita, apalagi kita berusaha untuk financial freedom. Dan financial freedom itu, sekali lagi saya katakan, bukan kaya raya, tetapi semua kebutuhan kita bisa terpenuhi, bukan keinginan. Oleh karena itu, kebutuhan kita tuh harus kita set dari sekarang. Berapa? Lanjut. Dalam rangka menekan resiko juga, berarti kan tadi saya katakan dengan kita mengetahui. Secara singkat saja saya sampaikan, kalau kita misalkan bicara cryptocurrency, maka kita investnya di yang disebut koin apa. Jadi kalau misalkan forex, itu kan semuanya bagus dong. Ada Swiss franc, ada USD, jelas bagus. Karena dia mata uang yang dikeluarkan oleh negara, dikontrol oleh bank sentral. Jadi nggak ada yang jelek. Di mata uang, komoditi, di saham, ada nggak yang jelek? Ada. Saham gorengan. Coba tuh saham-saham yang, mohon maaf, becok. Itu kan saham gorengan. Nah, kalau yang bagus-bagus namanya apa? Blue chip. Jadi tidak semua saham bagus, semua mata uang yang kita tradingkan secara prinsip bagus, komoditi juga begitu. Tetapi saham tar dulu. Ada yang disebut dengan gorengan. Kayak kasusnya Jiwasraya. Ternyata diinvestasikan di saham yang tidak jelas oleh manajer investasinya. Saham gorengan. Padahal notabene plat merah. Kenapa enggak ditransaksikan di Telkom aja, di BRI aja, kan harusnya begitu. Nah, ya sudah, kita singkat saja, nggak usah bahas itulah. Nanti kesempatan lain kita bahas lebih dalam. Nah, ini 10 koin dengan kapitalisasi pasar terbesar. Ini 10. Jadi kalau Anda mau aman, ya pilih saja 20 atau 30 koin yang kapitalisasi pasarnya terbesar di dunia. Sudah. Simple. Jangan koin-koin baru. Kalau di dalam cryptocurrency disebut micin. Jadi micin itu sama dengan gorengan. Di satu sisi Anda bisa tiba-tiba kaya raya. Di satu sisi Anda bisa tiba-tiba miskin. Nah inilah. Nah sekarang resiko di tangan Anda. Makanya sekali lagi, resiko itu pasti ada. Anda mau dagang baju, Anda mau dagang cabai, Anda mau dagang apapun, Anda menjadi seorang profesional sekalipun yang bukan dagang, misalkan Anda ingin menjadi arsitek, ya resiko tetap ada dong. Anda harus kuliah, Anda harus bayar, dan lain sebagainya. Tetap ada. Dan kalau Anda mau tahu mengenai market capital koin terbesar di dunia, ada websitenya kok, jelas. 100 koin kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Ini kan sama saja seperti blue chip. Ada misalkan 30 saham terbaik di Indonesia, salah satunya BRI, BCA, Telkom. Pertanyaannya, bisa tutup nggak? Bisa. Semuanya bisa, tetapi prosentasenya sangat kecil. Nah sekarang
Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Cardano, Ripple. Bisa tiba-tiba jadi nol nggak? Bisa saja, tetapi kemungkinan itu sangat kecil. Saya nggak pernah bilang nggak bisa, karena di dalam resiko nggak ada yang pasti. Resiko itu datang dari sebuah keadaan tidak pasti. Persoalannya nggak ada yang pasti. Makanya begitu ada ketidakpastian, ini logika struktur berpikir tentang resiko loh. Begitu ada ketidakpastian, pasti ada resiko. Tinggal nanti balik lagi. Bagaimana cara kita meredam resiko tersebut? Nggak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, jangan pernah Anda meminta pasti profit, atau Anda menerima marketing apapun, Anda dinyatakan pasti profit. Sudah, tolak aja langsung. Kalau dikatakan pasti profit, sebab itu tidak benar. Sekarang kita bicara brokernya. Broker dalam dunia cryptocurrency disebut dengan exchange. Nah, exchange 10 besar di dunia ini. Jadi, sekali lagi dalam kerangka menekan risiko, maka bukalah account yang jelas-jelas di level internasional terbesar. Kalau di Forex Gold nih, ini seperti big boy nih. Siapa saja itu? Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America. Nah inilah. Linknya ada juga kok, jadi terbuka sekali. Jangan buka account di exchange atau broker-broker yang nggak jelas. Itu bahaya. Jadi yang jelas-jelas aja, atau kalau Anda mau di lokal yang terregulasi Bapepti, silahkan Anda menggunakan salah satu dari 12 ini. Dan ini juga membuktikan bahwa di Indonesia, cryptocurrency sudah diterima sebagai alat investasi ya. Saya nggak ngomong sebagai alat pembayaran loh. Dan itu di bawah ranah Bapepti. Nah ini, toko kripto, Pintu, Indodax, dan lain sebagainya. Jangan yang di luar 12 ini. Kalau Anda mau di internasional, jangan di luar 10 ini. Masalahnya kan kalau di Forex Gold, Anda nggak bisa buka account di Citibank. Betul nggak? Dibutuhkan dana yang sangat besar untuk Anda diterima sebagai investor. Kalau misalkan Binance, $100 pun bisa, $250 pun bisa. Nah, sekarang logikanya, kalau kita bisa berinvestasi, buka account di Citibank-nya dunia kripto, ngapain? Di broker-broker yang nggak jelas. Nah, itu logikanya. Sekarang kita lanjut. Saya ingin membandingkan sedikit mengenai mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, kita udah tahu rupiah dan lain sebagainya, dengan cryptocurrency ini. Ingat ya, bukan dalam soal profitnya, enggak. Saya nggak membandingkan ini dalam hal reward loh. Tapi justru saya membandingkan ini dalam hal risk, bukan reward. Kalau kita bicara reward, Anda udah tahu lah, Bitcoin jauh lebih profitable dibandingkan dengan US dollar, betul ya? Rasanya Anda udah tahu semua, Bitcoin itu kan mulai kalau nggak salah sekitar tahun 2008-2009, kan gitu, booming dia. Nah, soal rewardnya saya nggak ngomongin deh, Anda udah pada tahu. Sekarang yang saya omongkan tentang risk-nya. Bagaimana sih risk antara yang namanya contoh dolar dengan yang disebut dengan cryptocurrency? Misalkan number one-nya saat ini, the mother of cryptocurrency istilahnya, kan Bitcoin nih ceritanya. Bagaimana perbandingan risikonya? Nah, kalau kita bicara cryptocurrency itu kan sebetulnya terbentuk dari ketidakpercayaan market, mulai dari generasi Y, disambung lagi generasi Z, akan peran bank sentral. Itu dimulai dari 2008 loh. Itu sejarahnya, kan Amerika terjadi krisis. Kenapa sih bisa seperti itu? Orang mulai nggak percaya kepada bank sentral yang tersentralisasi, akhirnya keluarlah yang terdesentralisasi. Keluarlah cryptocurrency ini. Sebetulnya itu bentuk perlawanan, bentuk ketidakpercayaan.
pada prinsipnya akhirnya bank sentral berbenah dan dia juga mulai menerima cryptocurrency ini walaupun belum sepenuhnya, tetapi itu kan butuh waktu. Nah, oke, kita lihat. Kalau Anda perhatikan, kita bicara dolar indeks nih, USDX, lihat, ini turun ke sini loh. Sekarang Anda hitung, misalkan dolar indeks 104, pernah ke sini, 89,00. Ini turun berapa persen? Coba hitung pakai kalkulator. Kira-kira berapa tuh? Dari sini ke sini. Nanti Anda cek sendiri ya. Saya cuma ingin memberikan informasi begini loh. Bahwa Anda megang USD fisik, tetap ada kemungkinan nyangkut. Itu yang mau saya sampaikan. Dan pernah USD nyangkut 40%, bahkan 50% dari harga tertingginya. Jadi ngitungnya gini, misalkan dia harga tertinggi 100, misalkan nih, terus dia turun ke 50, berarti kan itu nyangkut 50% kalau Anda beli topnya. Ini juga perlu, karena beberapa pihak dengan lebay menyatakan kalau cryptocurrency turun, crash, dan itu orang kripto sendiri. Saya nggak setuju dengan istilah crash. Seolah-olah kalau crash itu seperti kiamat gitu loh. Itu kan koreksi. Jadi kalau Anda cek dolar, terus Anda pegang euro, Anda pegang rupiah coba. Rupiah pernah ke 14.000, berarti kan melemah, pernah ke 20.000. Jadi saya ingin memberikan gambaran mengenai risk-nya, ya sama aja. Cryptocurrency kalau Anda perhatikan, dia juga memang ada turunnya. Sekarang coba kita cek ya, cryptocurrency misalkan BTC USD nih. Ini harga tertingginya 68.000. Nih, 68.000. Sekarang turun ke 45.800. Turun berapa persen ini? Bisa dihitung. Dan ingat nih, pada saat dia naik ke sini, turun ke sini. Ini koreksi, bukan crash. Oleh karena itu saya mengajak orang-orang cryptocurrency jangan ngomong crash lah, itu koreksi. Sebab secara psikologi nggak bagus. Ingat ya, ini agak beda mungkin dengan penyampaian-penyampaian yang lain. Mungkin Anda dengar yang enak-enak terus, justru saya ingin mengajak Anda memikirkan resikonya dulu sebagai seorang asesor yang mengedepankan resiko bahwa di investasi apapun yang namanya koreksi itu ada. Oke, sekarang bagaimana perbandingan antara cryptocurrency dengan emas? Sekali lagi, saya nggak perlu menerangkan reward-nya. Jelas, Bitcoin prosentasenya kalau sama-sama entry-nya di harga yang tepat lebih besar profitnya daripada gold. Sekarang kita bicara resikonya. Kan enak dong. Reward-nya udah tahu. Anda udah pernah denger lah, wah si ini tiba-tiba kaya, ini gara-gara pegang Bitcoin dari tahun 2019. Oke, informasi mengenai itu cukup. Sekarang resikonya bagaimana? Sekarang saya bandingkan dengan emas umpamanya. Emas pernah di harga ini. 2010. Kemudian sekarang di sini. Coba emak-emak yang beli emas di harga 1,2 juta, 1,1 juta, sekarang kan harga emas di bawah 1 juta. Berarti sama kan? Anda mengalami floating loss alias nyangkut. Dan kalau tidak ada upaya apa-apa, maka saat ini, pada saat Anda beli emas fisik, kemudian dibandingkan dengan harga sekarang, ya Anda rugi kalau tidak melakukan tindakan apa-apa. Tindakan apa-apa itu maksudnya apa? Anda melakukan praktek averaging. Pada saat Anda beli emas di sini, ternyata dia turun ke sini, misalkan Anda beli emas lagi. Ternyata dia turun lagi ke sini, Anda beli emas lagi. Tapi paling tidak dari penurunan ini dan ini dan ini, pada saat naik, Anda kan udah dapat profit. Karena yang namanya market
itu kalau misalkan trennya turun, dia bukan turun terus-menerus turun, ada koreksi-koreksi. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun lagi. Kan seperti itu. Makanya apakah pasrah atau tidak begitu Anda buy di sini, kalau Anda buy-nya sekali doang, dia nyangkut. Wah, tapi kan kalau kita buy di bawah lagi berbahaya, Coach. Enggak berbahaya kalau leverage-nya 1:1. Tentunya tetap dengan perhitungan yang matang. Waduh, banyak coret-coretan nih, maklum. Saya kan punya program juga analisa mingguan. Anda lihat, kalau Anda beli emas di harga 2080 di sini, hitung aja kalau pas di sini turun berapa persen ini. Dari 2080 di sini, misalkan ada dalam keadaan di sini. Ini bukti juga bahwa di instrumen investasi apapun, baik itu ada leverage-nya, tidak ada leverage-nya, tetap ada kemungkinan nyangkut. Saham atau indeks dengan cryptocurrency, sekali lagi, reward nggak usah dibahas. Sudah kelihatan datanya, karena sudah kelihatan datanya berarti pasti. Bitcoin misalkan jauh memberikan profit yang lebih besar daripada nomor satu saham di Indonesia apa sih? Misalkan BBRI, Telkom, kita ambil contoh, lihat BBRI. Hitung saja ini tertinggi di sini berapa, atau di sini berapa, blep dia turun. Bayangkan loh, ini kan sekitar 4.000 berapa ya? Lebih jelasnya kita lihat lagi aja, chart deh, biar enak. BBRI. Tadi sudah cryptocurrency dengan USD, cryptocurrency dengan gold. Sekarang cryptocurrency, misalkan kita lihat dengan BBRI dan kita bicara risk. BBRI itu harga tertingginya pernah di 4.800. Kemudian saat ini, kalau Anda perhatikan, misalkan, sorry, di sini maksudnya di chart saya bukan saat ini ya. Ini low-nya berapa? 3.500. Nah, ini berapa turunnya? Jelas prosentasenya juga besar. Sekarang, kalau Anda misalkan buy di sini, kan nyangkut saat ini. Buy misalkan di harga 4.460, sekarang 4.120. Silakan hitung berapa persen. Kalau ini kan parah nih, dari sini ke sini. Tetapi kalau dia trader yang smart, dia belum tentu loss kalau dia melakukan praktek-praktek hedging yang benar. Dan sekali lagi, 1:1 leverage-nya. Saya ulang-ulang itu karena ada beberapa yang masih memperhitungkan forex cryptocurrency ini bukan yang 1:1. Partisipan 222, oke. Apa saya mau buka lagi nih account saya di saham? Saat ini lagi nyangkut tapi baru sedikit. Nah, saham nih. Perhatikan, saya punya BRI nyangkut tuh. Masuk di harga 4.200. Saya punya BCA floating profit masuk di harga 7.250. Sekarang kalau BRI harganya di sini 4.120, saya lagi nunggu di harga 4.090, 4.000 untuk saya buy lagi. Jadi sama saja kan? Asal cryptocurrency-nya leverage-nya 1:1. Asal satu arah, jangan dua arah. Ini saya tunjukkan di saham, lagi floating loss. 400.000. Saya lagi nunggu, belum dapat. Di 4.000-an atau 4.050 saya nunggu, belum dapat. Di sini ada buy limit juga, GTC buy order. Jadi sama saja ya. Lanjut.